Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, dan ini pohon durian, duri hitam ya, yang usia 1 tahun lebih. Ya sekitar 1,5 tahun ditanam di bulan Ramadan itu hari. Dan bulan Ramadan tahun depan ini, insya Allah ini usianya 2 tahun. Dan pertumbuhan seperti ini, karena saya rutin ya kasih nutrisi, selain nutrisinya dari kompos gitu ya, pupuk sintetis di musim hujan, dan ini terus. Nah di sore ini saya akan lanjut melakukan pemberian asam humat nih pada pohon durian ini. Dan harus berapa kali asam humat diberikan pada tanaman durian kan gitu. Setelah kemarin ada yang tanya, sahabat netizen saya, harus berapa kali om? Tidak Pak. Diberikan, tergantung kondisi tanahnya sahabat tani. Jika kondisi tanahnya masih subur ya 1 tahun 2 kali saja. Atau tanahnya sebelumnya rusak ya, atau kritis dan istilahnya ya degradasi lahan akan begitu, bisa diberikan 1 bulan sekali sampai betul-betul kondisi tanahnya jadi subur kembali. Jadi baik sahabat tani, saya akan lanjut melakukan pemberian asam humatnya di sini supaya tanaman durian semua pertumbuhan maksimal, dan diberikan pemupukannya terus akan saya optimalkan begitu ya untuk pertumbuhan tanaman durian. Dan ini dalam jangka duri hitam panjang gitu, sahabat, yang saya berikan asam humat kemarin sahabat tadi. Sebelumnya tanahnya kuning, dan saya terus perbaiki dengan asam humat supaya dia tetap hitam pekat, kemudian tanahnya menjadi sehat dan subur begitu sahabat tadi. Jadi kalau tanahnya sebelumnya kurang sehat dan subur, maka akan saya lakukan pemberian asam humatnya setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali begitu sahabat tadi. Jadi kalau tanahnya masih subur, ya harus sampean kasih 1 tahun 2 kali saja. Karena jika terlalu sering-sering, apalagi dosisnya banyak, ya maka lahannya akan berdampak basah begitu sahabat tani. Usahakan lahan yang netral, jangan terlalu banyak, kecuali tanah yang asam. Karena ini asam humat jujur untuk tanah yang sudah mulai kritis atau pH-nya melemah atau menurun begitu sahabat tadi. Baik, saya akan ke duri hitam yang tadi akan lanjut memberikan kasih asam humat cairnya di sini sahabat tani. Baik sahabat tani, saya kocor. Dan sebelumnya sama eco farming ya, eco farming itu sangat bagus sekali. Diberikan itu ya cuma sekali gitu kan, udah 1 tahun lebih tidak diberikan lagi. Dan ini tanahnya agak kuning-kuning bagaimana gitu ya. Nah makanya diaplikasikan ini, mudah-mudahan lahannya tidak kritis dan pertumbuhan tanaman durian tetap sehat, subur begitu. Dan ini pun 1 tahun lebih aja sudah seperti ini. Awal tanam yang di sini ya, ketinggian awal tanamnya maksudnya sekitar 70. Nah makanya saya berikan asam humat jika tidak ada pupuk organik ataupun kompos. Inilah asam humat penggantinya begitu sahabat tadi. Jadi kalau tidak bagus, tidak akan saya publikasikan, apalagi dipakai lahan saya sendiri, tanaman saya sendiri, kemudian dipublikasikan ya. Jadi ini bukan spekulasi, ini sungguh-sungguh sahabat tani, bukan sekedar teori. Dan ini langsung saya praktekkan ke kebun saya sendiri atau tanaman saya sendiri. Jadi risikonya besar ini kalau saya salah-salah, nanti kasihan juga yang nonton ya, menyesatkan. Nah sebelumnya seperti ini tuh, terus ya, sangat cantik dan luar biasa. Cuma di blok ini saja belum semuanya saya kasih asam humat ya, belum, karena saya nyicil lah pelan-pelan sebelum semuanya diberikan begitu sahabat tadi. Dengan asam humat itu sangat penting sekali ya, untuk pertumbuhan ya. Insya Allah 2 tahun lagi ini boleh dilatih, dan ini pun harus saya buangin nih tunas-tunas airnya ya. Ini yang rapat saya buang, ini yang paling bawah juga nanti akan saya pangkas juga ya, sebelum bulan sebelum lagi datangin musim hujan begitu. Jadi jika ada organik atau kompos silahkan berikan tanpa diberikan asam humat juga ya kan. Cacing-cacingnya juga hidup ya, semua kasihan keinjak. Nanti biar subur dan menambah populasi mikroorganisme yang sebelumnya populasinya nggak ada, dibantu dengan asam humat ya. Begitu. Jadi diaplikasikan, silahkan. Nanti kalau tanahnya memang tidak bagus, maka harus sering. Kalau tanahnya udah rusak, udah mulai kritis ya, mau nggak mau
seperti yang saya bilang barusan. Kalau masih bagus, ya cukup 1 tahun 2 kali saja. Kalau tidak bagus ya, ini nggak mungkin juga subur tuh. Seperti ini. Terus, walaupun saya belum melakukan penyemprotan. Kan di 1 bulan yang lalu saya lakukan penyemprotan nutrisi daun dan sekaligus insek maupun fungi untuk pohon durian di sini. Kita kembali ke tanaman durian yang satunya, yang memang harus saya berikan asam umat, sahabat tani. Dan ini baru ditanam 1 bulan yang lalu, belum saya pupuk sintetis juga. Dan ini duri hitam masa vegetatif seperti ini tuh. Sangat sehat, cantik, dan terubus. Jadi sahabat tani, baru disiram kemarin kan, belum saya berikan asam umat. Sebentar lagi akan saya berikan asam umat. Walaupun di samping kiri kan itu pohon pisang tanduk, tapi tidak pengaruh ya untuk kesuburan tanaman durian saya sini. Ya walaupun ini masih tahap masa vegetatif. Tapi lihat aja. Nanti setelah pohon pisangnya dieradikasi, dimusnahkan, dan ini akan tumbuh naik cepat besar. Apalagi yang musangking di bawah itu ngeri sekali saya lihat pertumbuhannya. Baik, saya ke atas ke durian super tembaga, sahabat tani. Nah, super tembaga saya di sini, coba lihat, wih, sangat cantik, luar biasa untuk pertumbuhannya, sahabat tani. Dan belum saya kocor dengan asam umat, dan sebentar lagi insya Allah akan saya kocor juga ini dengan asam umat. Kemudian saya bersihkan dulu ininya, rumput-rumput sekitarannya, lalu dibantu dengan asam umat. Ini belum 1 tahun aja usianya seperti ini. Sangat cantik, sehat, luar biasa, sahabat tani. Jadi begitu ya, sahabat tani. Sebelum saya lanjut untuk mengaplikasikan asam umat ke pohon durian yang lainnya, saya banyak ucapan terima kasih. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian, dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.